Film ini diawali dengan suasana di kota Ohio, Amerika Serikat sekitar pada tahun 1995. Mengisahkan tentang seorang gadis kecil berpenampilan tomboy bernama Natasha Romanoff dan sang adik tiri nan cantik yaitu Yelena Belova yang sedang bermain di halaman rumah mereka. Malam harinya, di saat jam makan malam, bersama orang tua mereka yaitu Alexei Shostakov yang merupakan seorang tentara Rusia atau dikenal sebagai Red Guardian. Dan sang ibu Melina Vostokov yang merupakan seorang agen rahasia serta mantan Black Widow. Di sini terungkap bahwa sebenarnya keluarga ini bukan keluarga kandung, melainkan dibentuk untuk penyamaran. Keduanya merupakan agen rahasia yang menyamar sebagai pasangan suami istri untuk menjalankan sebuah misi. Malam itu, mereka buru-buru kabur dari rumahnya di Ohio setelah menyelesaikan misi. Tak berapa lama, mereka pun sampai di lokasi dan langsung memasuki pesawat yang telah disediakan. Di saat akan lepas landas, tiba-tiba saja anggota SWAT datang menghalangi perjalanan mereka. Namun, Alexei mencoba untuk menahan SWAT sedangkan Melina memiloti pesawatnya. Akan tetapi, Melina sempat terkena tembakan oleh anggota SWAT yang dimana langsung diambil alih oleh Natasha untuk mengendarai pesawat. Seketika itulah Natasha berhasil menerbangkan pesawatnya. Pagi harinya mereka tiba di daerah Kuba, tepatnya di sebuah pangkalan udara. Alexei kemudian menyetorkan hasil misinya ke seorang jenderal bernama Dreykov. Sedangkan Natasha dan Yelena terlihat khawatir dengan kondisi ibunya yang terluka akibat tembakan semalam. Ditambah lagi, Natasha melihat Yelena diperlakukan kasar. Tak terima, ia langsung merampas pistol dari salah satu tentara untuk melindungi Yelena. Seketika itulah Alexei mencoba menenangkan Natasha. Sembari itu, tiba-tiba mereka disuntikkan bius hingga pingsan. Inilah awal perjalanan mereka dimulai. Natasha dan Yelena dan gadis kecil lainnya ditempatkan di Red Room yang merupakan kamp pelatihan rahasia Soviet untuk pelatihan lebih lanjut sebagai agen rahasia untuk program rahasia KGB yang disebut Black Widow. Di Red Room, Natasha dan Yelena pun dipisahkan. Selain dilatih sebagai agen rahasia, mereka juga disterilkan pikirannya dari melakukan keinginan sendiri sebagai seorang individu untuk memastikan kesetiaannya. 21 tahun kemudian, Natasha yang sudah menjadi anggota Avenger kini menjadi buronan pemerintah karena ia dan tim Avenger lainnya telah melanggar kesepakatan Sokovia saat pertempuran Avengers di Bandara Leipzig. Natasha kemudian dikepung oleh pasukan elit yang dikomandai langsung oleh Menteri Luar Negeri yaitu Tadeusz Ross. Terungkap jika para pasukan berhasil mengepung titik keberadaan Natasha. Namun tak disangka ternyata ia terlebih dahulu meninggalkan pelacaknya di sebuah toilet apartemen. Sedangkan Natasha berada di sebuah kapal penyeberangan. Sementara itu, tepatnya di Maroko, Yelena kecil sekarang telah menjadi anggota Black Widow. Terlihat Yelena sedang ditugaskan menghabisi seorang Black Widow yang diduga membelot Red Room. Dari situ, Yelena berhasil mendapatkan wanita tersebut lalu mencoba menghabisinya. Saat itu juga, si pembelot dengan cepat menaburkan Red Dust kepada Yelena, yaitu sebuah gas yang bisa mengimunisasi jalur saraf otak dari eksekulasi eksternal. Intinya, gas tersebut adalah obat penawar dari pengendali pikiran yang dikendalikan oleh Dreykov. Seketika itulah, Yelena yang tersadar kini memutuskan untuk menjadi pembelot Red Room dan melepaskan chip yang terpasang di pahanya, serta membawa sisa Red Dust untuk disebarkan ke semua Black Widow yang masih dalam kendali Dreykov. Di waktu yang bersamaan, Natasha yang berada di Norwegia lalu menemui teman lamanya yaitu Mason. Setelah mereka bertemu, Natasha meminta izin untuk bersembunyi beberapa hari ke depan. Sebelum kepergian Mason untuk sebuah urusan, ia memberitahu Natasha kalau ada sebuah paket serta berkas-berkas yang ditemukan di apartemen di Budapest tempat tinggal Natasha sebelumnya. Suatu malam, ketika Natasha hendak tidur, tiba-tiba saja listrik padam. Dan ternyata bahan bakar dieselnya habis. Natasha pun terpaksa pergi ke kota untuk membeli bahan bakar. Ketika Natasha akan memasuki jembatan, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai Natasha meledak hingga tersangkut di sisi jembatan. Penyerangan tersebut ternyata dilakukan oleh Taskmaster, yaitu salah satu anggota Black Widow yang sudah dirancang untuk menirukan gaya bertarung lawannya, dan ia dikendalikan oleh Jenderal Dreykov. Natasha dan Taskmaster pun bertarung. Melihat Taskmaster yang tak bisa dikalahkan, Natasha pun kewalahan. Di waktu yang bersamaan, Taskmaster yang mengetahui keberadaan Red Dust, ia pun berjalan untuk mengambilnya. Akan tetapi, Natasha langsung bergerak cepat dengan sedikit tipuan berhasil melompat ke sungai sekaligus membawa Red Dust di tangannya.
Setelah berhasil lolos, Natasha sekilas melihat foto masa kecilnya bersama Yelena. Natasha lalu menyimpulkan jika Redus ini dari Yelena. Pada pagi harinya, Natasha pergi ke Budapest untuk menemui Yelena di sebuah apartemen. Di saat keduanya bertemu, mereka malah terlibat perkelahian yang dimana Yelena ini masih belum menyadari kalau sebenarnya Natasha sudah terlepas dari kendali Dreykov. Mengetahui keduanya sama-sama tangguh, mereka pun mengakhiri perkelahian mereka. Yelena sengaja mengirimkan Redus ke Natasha berharap ia menolongnya. Natasha yang saat ini menjadi buronan pemerintah sekaligus diincar oleh Taskmaster yang ingin merebut kembali Redus yang ada di Natasha. Mereka berencana akan menyelamatkan para Black Widow dengan Redus yang mereka miliki. Yelena juga memberitahu kalau Red Room masih aktif yang artinya masih merekrut anak-anak perempuan untuk dijadikan Black Widow. Sekilas dari atas tiba-tiba muncul pasukan Dreykov yang akan merebut Redus. Natasha dan Yelena berusaha melarikan diri lewat atas bangunan sambil dikejar oleh salah satu Black Widow hingga akhirnya wanita tersebut terjatuh saat mencoba menangkap Natasha. Kebetulan, Natasha yang ikut terjatuh mencoba menghampiri wanita itu. Dan seketika Natasha menyaksikan ia bunuh diri sambil mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan ini tepatnya sebelum Dreykov menghabisinya. Setelah itu, Natasha dan Yelena kembali melarikan diri dengan mengendarai sebuah motor. Ditambah, Taskmaster dan pasukan Black Widow lainnya datang mengejar Natasha dan Yelena. Karena mereka terlempar dari motor, Yelena memutuskan mencuri sebuah mobil. Lalu melanjutkan perjalanan dengan secepat mungkin untuk menghindari kejaran Taskmaster. Terlepas dari itu, Taskmaster dengan sengaja menembakkan panah peledak yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi mereka terguling lalu masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Keduanya buru-buru keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam gorong-gorong, sedangkan Taskmaster mengikuti jejak darah yang dikeluarkan oleh Yelena. Untungnya, Natasha dan Yelena berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam lorong udara. Di sini, Natasha mengungkapkan penyesalannya ketika dulu ia pernah mencoba menghabisi Dreykov dengan memasangkan bom di ruangan Dreykov dan melibatkan putri semata wayangnya, yaitu Antonia yang ikut dalam pengoboman tersebut. Sayangnya, usaha Natasha menghabisi Dreykov gagal karena ternyata ia masih hidup. Malam harinya, Natasha mengajak Yelena untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menemukan Red Room dan menghabisi Dreykov. Namun sebelum itu, mereka harus membebaskan Alexei dari penjara, karena Alexei lah yang tahu tempat Red Room berada karena ia dulu pernah bekerja dengan Dreykov. Pagi harinya, Natasha dan Yelena menemui Mission, di mana Mission ini sudah menyiapkan satu unit helikopter bekas yang akan digunakan untuk membebaskan Alexei dari penjara. Tak butuh lama, mereka berdua pun berangkat menuju tempat penjara Alexei. Di lain tempat, tepatnya di penjara teraman di Rusia, Alexei terlihat sedang beradu panco dengan beberapa narapidana untuk menghibur diri dan narapidana lainnya. Terlepas dari itu, Alexei menuju pos penjaga untuk mengambil sebuah paket, di mana paket tersebut dari Natasha yang berisikan boneka Red Garden, yang di dalamnya terdapat perangkat komunikasi. Alexei kemudian memakainya dan langsung terhubung dengan Natasha. Natasha kemudian menginstruksikan Alexei untuk keluar dari ruangan dan nanti ia akan menjemput Alexei dengan helikopter. Narapidana dan penjaga berusaha menahan dan mengejar Alexei hingga keluar gedung. Melihat Alexei dikepung para penjaga yang mengejarnya, Natasha pun turun tangan menyelamatkan Alexei. Di waktu yang bersamaan, helikopter yang dikendarai Yelena diserang beberapa penjaga. Tak tinggal diam, ia langsung menembaki sebuah rudal ke arah menara yang seketika itulah menyebabkan longsor salju yang dengan cepat menutupi gedung penjara. Semua napi dan penjaga yang mulai panik langsung masuk ke dalam gedung. Mengetahui hal itu, Natasha langsung menyelamatkan diri sekaligus meraih Alexei untuk masuk ke helikopter dan akhirnya mereka berdua pun berhasil. Terlepas dari itu, Natasha dan Yelena yang terlihat tidak suka dengan Alexei menanyakan di mana mereka bisa menemukan keberadaan Dreykov. Alexei menjawab bahwa dirinya tak tahu karena ia sudah lama di penjara, tapi mereka bisa mencari tahu tentang Dreykov melalui Melina, di mana Melina ini masih bekerja dengan Dreykov sampai saat ini. Tak berapa lama mereka melakukan pendaratan dengan cukup buruk. Dikarenakan menuju rumah Melina membutuhkan waktu beberapa menit, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di lain tempat, tampak Melina sedang mengontrol pikiran terhadap para babinya. Di tengah itu, Melina sekilas melihat keberadaan Alexei
Natasha dan Yelena yang datang menemuinya. Saat itu juga Melina langsung membawa mereka ke dalam rumah. Setelah sekian lama mereka akhirnya kembali berkumpul, ditambah lagi Alexi yang memakai kostum kebanggaannya yang di zaman ia pernah menjadi Red Guardian. Malam itu terasa lengkap dengan berkumpulnya mereka di meja makan. Dari situ tanpa basa-basi Natasha menanyakan keberadaan Red Room kepada Melina. Ia menjelaskan jika Dreykov bukan orang yang bisa dikalahkan atau dikendalikan oleh orang lain. Tapi Natasha menemui Dreykov karena ada urusan yang belum selesai. Melina menambahkan bahwa Dreykov punya agen yang dikendalikan dan ditempatkan di seluruh dunia melalui jaringan otak. Natasha tak peduli dengan hal itu, ia hanya ingin mereka bergabung untuk menghabisi Dreykov. Karena Natasha tahu kalau mereka bukan sebuah keluarga jadi tak perlu dipertahankan. Alexi buka suara, menurutnya untuk dua agen Rusia yang menyamar menjadi orang tua, ia hanya sekedar menerima perintah dan menjalani peran dengan baik. Tapi itu tidak nyata bagi Natasha. Bagi Yelena, keluarga ini baik selama ini. Tapi ia kecewa dengan sang ibu Melina karena tega membuangnya semasa kecil, menjadikannya sekarang agen yang dikendalikan dengan kimia yang dibuat oleh Melina. Yelena yang kecewa pun meninggalkan meja makan dan saat itu juga Alexi menemui Yelena untuk menenangkannya. Sekarang Natasha mencoba mencari Dreykov seorang diri. Karena ia tahu Melina takkan pernah peduli terhadapnya, sama seperti ibu kandungnya Natasha yang telah membuangnya. Mendengar hal itu, Melina mengatakan bahwa dulu ibu Natasha melakukan kesepakatan dengan dibayar oleh Dreykov, tapi ibu Natasha tidak pernah berhenti mencari dirinya. Namun Dreykov terpaksa menghabisi ibu Natasha karena keberadaannya mengancam kerahasiaan Red Room atas kegigihannya dalam mencari Natasha. Tak lama kemudian, para agen Dreykov datang mengepung rumah mereka dan langsung melemparkan beberapa bius ke arah Alexi. Mengetahui hal tersebut, Yelena pun mencari Natasha, namun sayang, saat didapati Natasha pingsan di lantai, dan ternyata yang memanggil para agen Black Widow adalah Melina itu sendiri. Ketiganya kemudian dibawa menggunakan pesawat jet menuju pangkalan Red Room. Sesampainya di Red Room, Melina menemui Dreykov di ruangannya. Sementara Natasha dikurung di dalam sel kaca bersama Alexi. Di saat Dreykov berbincang dengan Melina, Dreykov menyadari kalau di depannya bukan Melina yang asli, melainkan Natasha. Terungkaplah jika sebelum ditangkap, Melina dan Natasha sudah merencanakan hal ini. Karena mereka sudah tahu akan dikepung oleh pasukan Dreykov. Alasan Melina menyamar sebagai Natasha karena Melina lah yang tahu cara membuka akses di Red Room. Dan benar saja, Melina dengan mudahnya keluar dari sel. Ia juga membebaskan Alexi. Setelah itu, Melina menginstruksikan Yelena lewat perangkat kecil yang sudah ditanam di telinga Yelena. Dengan arahan Melina, Yelena pun berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Dreykov dengan tidak bersalahnya mengaku telah menghabisi ibu Natasha. Sekaligus, Dreykov mengungkapkan jika Taskmaster yang dihadapannya sekarang adalah Antonia, anak Dreykov yang selamat dari ledakan dengan luka bakar di wajahnya. Dreykov berhasil menyempurnakan Antonia yang bisa meniru gaya bertarung siapa saja. Terlepas dari itu, Dreykov kemudian menyuruh Taskmaster keluar dari ruangan. Dari situlah Natasha mengambil kesempatan menghabisi Dreykov. Karena ia berpikir takkan ada yang bisa melindungi Dreykov kali ini. Tapi pikirannya salah. Dreykov dengan mudah mengendalikan Natasha seorang diri. Dreykov kemudian menjelaskan bahwa tubuhnya sudah dilindungi feromon, di mana tubuh Dreykov tak bisa diserang oleh para Black Widow sekalipun. Kembali ke Yelena, Melina meminta Yelena untuk menemukan kembali Red Dust karena kini agen Black Widow masih dalam kendali Dreykov. Dengan memberikan Red Dust, bisa lebih menyadarkan mereka. Tak berapa lama, Taskmaster datang. Alexi pun memutuskan untuk melawannya, sedangkan Melina pergi untuk menghancurkan salah satu mesin Red Room. Kita kembali ke Natasha dan Dreykov, yang dimana Dreykov ini menunjukkan sebuah file berupa jaringan Widow yang menampilkan semua agen Black Widow di seluruh dunia dan mereka dalam kendali Dreykov sampai saat ini. Di sisi lain, Yelena menemukan kembali Red Dust-nya. Di waktu yang bersamaan, Melina akhirnya berhasil menemukan salah satu mesin turbin di Red Room. Tapi saat ia keluar, tiba-tiba Melina dikepung oleh pasukan penjaga. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Melina kemudian menembaki mesin turbin hingga menyebabkan ledakan yang cukup dahsyat. Alexi yang masih melawan Taskmaster dengan cepat diselamatkan oleh Melina dengan mengurung Taskmaster di sel kaca. Di tengah itu, Natasha dengan sengaja membenturkan jidatnya ke meja Dreykov, lalu memukuli pusat saraf dari kelemahannya, dan berhasil. Tapi hal itu dengan cepat dicegah oleh kedatangan para Black Widow.
Mengetahui hal itu, Dreykov dengan cepat keluar ruangan, sedangkan para Black Widow mengepung Natasha dan menghabisinya. Mengingat Natasha yang sendirian, ia pun kewalahan dengan tenaga mereka yang terlalu kuat. Hingga di mana Natasha dikeroyok habis-habisan. Namun tidak lama kemudian, Yelena datang dan langsung meledakkan Red Dust tepat di tengah-tengah mereka, yang pada akhirnya para Black Widow tersadarkan. Setelah itu, Natasha menyuruh para Black Widow dan Yelena untuk keluar dari area Red Room. Sedangkan Natasha mencoba menghentikan kontrol pengendali terhadap para Black Widow. Ketika berhasil, Natasha pun langsung keluar di saat Red Room mulai jatuh. Melina dan Alexei berhasil kabur dengan mengendarai pesawat jet. Sedangkan Natasha sekilas melihat Taskmaster masih di dalam sel. Karena kasihan, Natasha pun membebaskannya. Namun saat itu juga bangunan terbelah yang memisahkan mereka berdua. Ketegangan semakin meningkat di saat Natasha melihat Yelena melompat ke arah pesawat jet yang ditumpangi Dreykov. Yelena kemudian menggunakan tongkat listrik untuk menghancurkan baling pesawat dan benar saja pesawat itu meledak yang seketika Dreykov serta penjaganya terbakar. Melihat Yelena yang terlempar akibat ledakan itu, Natasha dengan cepat memberikan parasutnya untuk menyelamatkan Yelena dalam kondisi lemah. Konflik pun terjadi di saat Natasha melihat Taskmaster menghampiri dirinya. Karena itulah keduanya pun mendarat dan terjadilah sedikit perkelahian. Hingga Natasha dengan cepat membuka helm Antonia lalu menyemprotkan Red Dust ke arahnya yang seketika itulah Antonia tersadarkan. Kini, Yelena, Melina, dan Alexei datang menghampiri Natasha. Di waktu yang bersamaan datang pasukan elit dari Menteri Luar Negeri yaitu Tadeusz Ross untuk menangkap Natasha. Sebelum itu, para Black Widow datang membawa pergi Yelena, Antonia, Alexei, dan Melina. Sementara Natasha yang menjadi buronan akhirnya menyerahkan diri. 2 minggu kemudian, Natasha yang telah bebas dari penjara menemui Mission untuk menunjukkan sebuah jet untuk Natasha. Tak banyak hal yang ia sampaikan kepada Mission. Ia lalu memilih pergi seorang diri untuk menemui tim Avenger lainnya. Di adegan pasca kredit tahun 2014, terlihat Yelena pergi ke sebuah makam Natasha yang meninggal setelah mengorbankan nyawanya demi Clint Barton. Di sana, Yelena bertemu kembali dengan Valentina yang sekarang ialah yang menjadi kendali atas Yelena. Valentina memberi sebuah tugas untuk menghabisi target yang diduga bertanggung jawab atas tewasnya Natasha. Part ini mungkin akan berlanjut di film season selanjutnya. Jadi kita tunggu saja kelanjutan misi ini.